Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada telaah surah Al-An'am ini 149 ini. Sebelumnya dibahas tentang alasan orang-orang musyrik yang menggunakan penentangan mereka terhadap undang-undang Allah itu dengan berpijak kepada qada. Qada itu keputusan. Jadi Allah sudah memutuskan orang musyrik itu ya atas kehendak Allah. Seperti halnya orang-orang mukmin itu juga kehendak Allah. Nah, alasan demikian itu nasib merusak tatanan. Sebab Allah itu punya qada itu keputusan rahasia. Namun Allah menurunkan qadar. Nah, qadar itu wilayah kita. Ya. Qadar itu ketentuan-ketentuan undang-undang Allah, qadar larangan, qadar perintah. Nah, itu wilayah kita. Makanya Rasul diutus untuk menerangkan qadar-qadar larangan, qadar-qadar perintah. Itu standar beraktivitas ini. Saya kepingin selamat, jangan mencari selamat lewat larangannya. Ya tinggalkan larangan. Seperti halnya kita ingin selamat, jalani perintah, jangan tinggalkan perintah. Nah, ini orang musyrik itu merubah tatanan perintah larangan itu atas nama apa? Lu saya memutuskan bikin larangan, bikin perintah, itu kan keputusan Allah juga. Nah, ini. Nah, sehingga disebutkan lau sya'allahu ma asyrokna. Kalau Allah mau, ya, ma asyrokna, kami tidak menyertakan selain Allah, ya, untuk apa membikin undang-undang ini. Padahal orang musyrik itu tidak pernah menyertakan adanya pencipta di luar Allah. Ya. Tapi yang disertakan itu apa? Asroka itu mempersekutukan, asroka itu menyertakan, mensejajarkan. Hak wewenang Allah menurunkan qadar-qadar tadi. Qadar larangan. Ini yang diberitahukan, pelajari ini. Qadar perintah, pelajari. Disebut bayan ini. Hadza bayanun linnas. Ini penjelasan untuk manusia. Nah, sehingga di dalam surah Rum itu disebutkan, ya, bahwa apa? Wa in tashkuru yardau lakum. Kalau kamu syukur, ya, menggunakan larangan sebagai standar untuk apa? Ditinggalkan. Kalau kamu bersyukur menggunakan perintah sebagai standar untuk dijalani dengan fasilitas apa? Dunia kan untuk kita. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan segala yang di bumi untuk kamu, hai manusia, jami'an semuanya. Gunakan sesuai qadarnya. Ya, jangan menggunakan bondo dari Allah untuk apa? Menegakkan yang bukan undang-undang Allah. Ya, jadi wa in tashkuru yardau lakum. Makna syukur itu menempatkan, ya, undang-undang Allah itu sebagai apa? Pijakan beraktivitas. Ada larangannya saya enggak, ada perintahnya ya saya jalani, itu saja. Itu ya. Tempatkan kita ini sebagai milik Allah. Kita ini kan dimiliki, tapi dunia itu milik kita, ya. Walladzi khalaqalakum. Dialah Allah yang menciptakan untuk kamu, milik kamu, ya manusia. Ya, ma fil ardi jami'a. Itu ya. Jadi wa in tashkuru yardau lakum wa in takfuru, kalau kamu kufur. Mana kafaro itu menolak, ya, menolak apa? Standar larangan, qadar larangannya.
bikin larangan sendiri. Qadar standar perintahnya bikin perintah sendiri. Itu ya. Wa in takfuru fala yarda. Allah tidak ridho. Ya. Li ibadil kufra, buat hambanya itu tindakan kekufuran. Jadi kalau gini, saya meninggalkan larangan yang bukan larangan Allah itu. Saya menjalani perintah yang bukan perintah Allah itu artinya apa? Kafaru itu. Orang melanggar itu pelanggaran. Tapi kalau menentang itu mengganti undang-undang gitu ya. Jadi Allah sudah punya perintah, bikin perintah sendiri sebagai standar untuk dijalani. Pertimbangannya apa? Ya dunia ini saja, untung rugi saja. Itu ya. Nah, di sini ma'asyrokna wala abauna, tidak pula leluhur bapak-bapak kami, wala haramna min syai', dan tidaklah kami menentukan hukum haram sesuatu. Berarti apa? Ini boleh, ini tidak. Padahal Allah tidak mengatakan ini boleh, ini tidak. Itu ya, kecuali dengan informasi yang Allah sampaikan kepada Nabi. Nah, makanya kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikianlah sudah mendustakan orang-orang sebelum mereka. Apa yang didustakan? Bukan adanya Allah. Kalau ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau kau tanyakan kepada penentang-penentang Nabi itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulun Allah, mereka pasti menjawab Allah, Allah. Lu kok disebut musyrik? Kenapa? Di mana letak isyroknya itu? Menyertakan ada selain Allah yang punya wewenang sama dengan Allah untuk memberikan standar undang-undang itu tadi. Hadirin rahimakumullah. Itu berarti apa? Demikianlah telah mendustakan orang-orang sebelum mereka. Itu ya. Nah, di sini kita lanjutkan. Kul, tegaskan Muhammad, falillahil hujjatul baligha, maka hanya bagi Allah hujjah. Hujjah itu alasan, al baligha yang kuat. Apa maknanya alasan yang kuat? Loh, Allah itu memang menentukan seorang itu mati kafir bisa. Allah menentukan seorang mati dalam kondisi muslim itu bisa. Kodok ini mari kita gunakan sebagai sebuah titik untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti Allah tidak menurunkan standar keislaman. Itu ya. Masya Allah, Qarun itu ulama, lu nyebrang kepada Fir'aun dengan keilmuannya bahwa Musa itu benar. Itu ya. Lu kok nyebrang kepada Fir'aun? Walillahil hujjatul baligha itu. Untuk gunakan takut saya semacam itu. Ya. Tapi orang takut kan ada real. Masa takut semua cara dipakai? Orang takut itu punya pegangan. Jangan dekat-dekat ya dengan musuhnya Allah. Nanti ada syaratnya nih. Fala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakum benar. Kau jangan dekat-dekat orang-orang yang zalim itu. Nanti kamu disentuh neraka. Itu ya. Lu apalagi kalau berpindah ke mana ini? Disinilah. Hadirin rahimakumullah. Ya, rohib Bal'am itu ahlul ibadah. Tapi akhir hayatnya apa? Memungsuhi Nabi Musa. Ada ayatnya itu ya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani. Ayatnya itu dalam surat Shaf itu. Ingat saat Musa mengatakan kepada Bani Israel yang muslim itu, ya Bani Israel, Bani Israel, lima tu'zunani, kenapa kok menyakiti saya, melawan saya? Wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum jami'a. Padahal aku loh utusan Allah kepada kamu. Kamu tahu saya kan nabi. Itu ya. Jadi ada standar berislam waktu itu. Siapa standar berislam pada masa Nabi Musa? Ya Nabi Musa itu sendiri. Bagaimana menyakiti Allah? Allah itu abstrak, tapi ada standar yang diturunkan. Manusia bisa melihat perbuatannya. Itu loh utusan Allah, jangan kau sakiti. Padahal waqad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Padahal kamu tahu aku ini utusan Allah kepada kamu. Itu kata-kata Nabi Musa. Itu ya.
Loh, kalau iblis menyembah Allah itu alasan. Berarti apa? Iblis ketika dikasih standar penyembahan kepada Allah, loh kalau kamu hormat kepada aku, hormati orang yang ku utus kepadamu. Siapa sebagai standar waktu itu? Standar keislaman malaikat, keislaman jin, ya sujud hormat kepada Nabi Adam. Itu sing ketok. Allah kan tidak ketok, tapi standar yang bisa dipelajari, difahami, standar yang bisa kita patuhi siapa? Nabi Adam. Dulu Nabi Adam belum punya prestasi apapun, baru dicipta, pendatang baru, belum melaksanakan perintah, belum menjauhi larangan, tidak punya prestasi apapun, bahannya dihinakan. Sujud, kalau kamu sujud kepadaku, ya itu wajar. Padahal Allah tidak pernah dihormati dengan sujudnya semesta. Justru ketika kamu sujud itu dihormati oleh Allah SWT. Sekarang sujud kepada Nabi Adam, mau apa enggak? Mau. Lalu apa alasan iblis? Sama dengan alasan orang musyrik zaman hari ini. Itu ya, fabima ahwaitani, karena engkau menyesatkan saya. Artinya apa? Saya tidak mau sujud, ini kau sesatkan ya Allah. Masa gitu? Oh, diperintah sujud kok. Bisa dipahami ini ya. Jadi kodok itu wilayah Allah. Justru kodok itu mari kita jadikan titik setat, takut kepada Allah, takut kepada Allah. Nah sekarang kan enggak, takut, enggak punya pegangan takut, semua cara dipakai, yang penting terhindar dari yang ditakuti. Ini model-model keislaman yang ditawarkan oleh Fir'aun pada zamannya. Coba ketika terjadi bencana, ya didatangkan kutu dalam semalam, didatangkan belum mau tunduk kepada Nabi Musa, didatangkan belalang, belum mau tunduk, didatangkan yang namanya darah, seluruh cairan jadi darah. Maka dengan teknologinya tidak mampu menolak bahaya-bahaya itu, lalu menghadap Nabi Musa. Ya Musa, ud'ulana bima ahida indaka. Musa, mohonkan kepada Tuhanmu seperti yang dijanjikan, kalau saya muslim maka akan hilang bencana-bencana ini. Falamma kasyafna anhum dzurra, ya maraka alam, ya maka ketika bencana itu dihilangkan, balik jadi kufur lagi. Jadi Islam itu dihampiri sebagai alternatif pilihan saat dengan teknologi manusia tidak bisa menolak bahaya-bahaya. Itu Islam yang ditawarkan Fir'aun itu ya. Jadi Islam itu urusan bencana. Lu padahal ada realitas. Itu ya, ada larangan. Kalau larangan kamu jalani, bencana itu. Kalau perintah kamu tinggalkan, bencana itu wilayah kita. Apa enggak semacam itu? Hadirin rahimakumullah. Maka kul, tegaskan Muhammad, falillahil hujjatul baligho, bagi Allah hujjah alasan yang tidak terbantahkan. Walau sya'a, kalau Allah mau, lahadakum ajmain, pasti Allah akan membimbing kamu semuanya untuk hidup di dalam standar hidup Islam. Itu ya. Contohnya gini, ada larangan, ya ada meninggalkan larangan untuk yang ngelakoni larangan. Hukumnya manusia yang ngono kok. Ayo, ini bukan hukum Allah lah ya. Manusia bikin larangan, ada yang melakukan larangan, ada yang meninggalkan larangan kan ya. Lah apalagi undang-undang Allah ya semacam itu. Nah, namun jangan sampai kita mengatakan saat melanggar, apalagi menentang ajaran Islam, ini Allah menghendaki. Tidak boleh semacam itu. Undang-undang manusia saja semacam itu. Nah, hadirin rahimakumullah, nah, inilah yang seharusnya terpendam di dalam batin kita, perasaan takut kepada Allah. Orang hati-hati itu ada pegangan untuk berhati-hati. Allah sudah menurunkan pegangan untuk berhati-hati. Apa itu larangannya? Hati-hati ya. Perintahnya hati-hati ya. Jangan bikin perintah larangan sendiri. Kul, katakanlah Muhammad, halumma, mari bawalah syuhadaakum, saksi-saksi kamu, alladzina, bahwasanya orang-orang yang yashhaduna, memberikan persaksian, annallaha harrama hadza, bahwasanya Allah telah mengharamkan hal ini. Coba orang yang
membuat larangan sementara Allah punya larangan? Coba, pernah kamu membawa saksi bahwa Allah melarang itu? Padahal larangannya ada. Coba cari. Coba orang-orang yang membuat perintah, apakah pernah Allah merintahkan itu? Padahal perintahnya sudah ada. Ini kan tidak berpikir kita ini. Loh, aturan Allah itu sudah ada, kenapa tidak mengikuti standar aturan saja, kok bikin aturan sendiri? Lalu ketika membuat aturan sendiri itu loh, saya Allah menghendaki hal ini, coba saksi ada orang yang dituruni aturan, baik aturan perintah maupun larangan, cari, kan tidak ada. Mau digodok-godok sendiri, dibikin-bikin sendiri. Kenapa pertimbangannya? Perubahan, seiring perubahan orientasi gagal berhasil, ikut tok saja nih. Semacam itu disebut nafsu, itu ya. Fa in syahidu, jika mereka memberikan persaksian, fala tashhad, maka jangan kamu terlibat memberikan kesaksian ma'ahum beserta mereka. Artinya apa? Ya, jangan terlibat, karena itu bermasalah tidak saja dunia, itu sampai di akhirat kelak. Itu ya. Wala tattabi, jangan kau mengikuti ahwa. Ahwa itu keinginan, hawa, pengaruh-pengaruh itu tadi, orientasi sejenak dunia ini. Apa? Supaya tidak gagal, supaya berhasil, maka bikin standar keberhasilan supaya tidak gagal. Itu ahwa, itu hawa nafsu. Kalau orang menolak wahyu, itu ya, lalu bikin standarisasi yang tidak berdasarkan wahyu, itu keinginan segelintir orang. Yang lainnya kan mengikut, yang lainnya kan mengikut. Alladzina kadzabu, siapa? Hawa nafsu, keinginan, selera orang-orang yang mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami. Apa maksudnya ayat-ayat di sini? Ya ayat-ayat hukum, larangannya ada, ya tinggal mengikuti. Sebagai standar apa? Hati-hati untuk tidak dijalani. Standar perintahnya kan sudah ada, ya ikuti saja sebagai standar kehati-hatian untuk dijalani. Kalau larangan tidak dijalani, kan itu saja sudah selesai kan. Ya, hadirin rahimakumullah, itu kadzabu bi ayatina. Kenapa kok mendustakan? Beda loh melanggar dengan mendustakan. Kalau melanggar itu masih mengakui standar kebenaran hukumnya. Tapi kalau mendustakan, bikin hukum sendiri. Larangan Allah itu tidak seperti larangan kami, bikin larangan sendiri sebagai standar pantangan. Perintah Allah itu tidak seperti perintah kami, bikin standar perintah sebagai standar laku untuk supaya selamat dijalani. Jadi kadzabu itu serius ini ya. Kenapa? Itu akan diikuti orang-orang banyak, akan diikuti massa. Kenapa? Ini yang berkepentingan biasanya orang-orang yang punya wewenang membuat standar undang-undang itu tadi. Walladzina la yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang tidak mengimani akhirat. Apa yang tidak diimani? Buktinya yakin adanya akhirat itu. Ayo coba tanya orang-orang yang membuat standar larangan, standar perintah, padahal larangan perintah Allah sudah ada, tidak yakin peristiwa kiamat. Loh, peristiwanya diyakini, tapi konsekuensi akhirat itu yang mereka tidak memahami. Itu ya. Jadi larangan Allah itu berkonsekuensi sampai akhirat, perintah Allah itu berkonsekuensi sampai akhirat. Saya percaya peristiwa kiamat akhirat ada, lalu saya tidak melewati jalan Allah, itu sama dengan tidak percaya sanksi-sanksi akhirat. Masa gini, jadi nerakanya itu disediai doa, ya Allah hindarkan kami dari neraka meskipun kami melewati jalan neraka. Ya Allah berikan aku surga meskipun saya melewati jalan neraka. Masa gitu? Ya sama dengan Fir'aun tadi. Musa doakan kepada Allah, ternyata bencana ini tidak bisa kami tolak dengan teknologi. Itu artinya apa? Mereka punya keyakinan Allah yang bisa menghilangkan bencana itu. Hadirin rahimakumullah, la yu'minuna bil akhirah, tidak meyakini akhirat, padahal mereka percaya hari kiamat, setelah kiamat ada akhirat.
wahum sedangkan mereka birobbihim ya terhadap Tuhan pengatur pencipta pemilik mereka itu ya'dilun. Adalah ya'dilun itu menyamakan. Adalah kan sama. Apa yang disamakan oleh orang-orang musyrik itu? Orang musyrik tidak pernah menyamakan ada selain Allah yang menciptakan semesta ini. Tapi adalah ya'dilu itu ya menyeimbangkan. Makanya mensekutukan kan menyeimbangkan. Itu ya. Allah punya hak membuat undang-undang, saya juga punya hak. Allah punya hak membuat larangan, saya bisa membuat larangan. Itu ya. Sehingga adalah ini dalam beberapa tafsir disebutkan adalah ya'dilu itu menyimpang. Tapi adalah ya'dilu artinya mengadilkan, menseimbangkan Allah dengan yang lainnya. Padahal masalah penciptaan mereka tidak pernah mengakui adanya selain Allah yang mencipta. Apa yang diseimbangkan itu? Hak membuat standar kehidupan, standar penyelamat dunia ini. Birabbihim ya'dilun. Kul, tegaskan Muhammad. Ini Rasulullah disuruh menegaskan. Kenapa ini dalam Quran? Coba ayat sebelumnya sampai 3 kali ini. Ayat sebelumnya 149 kul itu perintah kepada Rasulullah. Ayat 150 kul perintah kepada Rasulullah. Ya. Ayat 151 kul tegaskan Muhammad, nyatakan. Ini untuk siapa ini? Untuk kita umat Islam yang memiliki Quran. Itu ya. Berarti apa? Yang memiliki Quran itu dijak berbicara semacam itu oleh Allah. Berarti apa? Sampai 3 kali. Itu artinya apa? Jangan lupa, hati-hati loh. Rasulullah semacam ini. Ta'alau, mari atlu, aku bacakan ma harrama rabbukum, apa yang sudah Allah berikan ketentuan haram ya, rabbukum Tuhanmu itu alaikum atas kamu semuanya. Apa? Allah tusriku bi syai'a, jangan kau sertakan, kau sekutukan dengan Allah syai'an, apapun. Itu ya. Apapun ini, apa itu orang, apa benda mati? Apa? Siapa? Kalau ini biasanya orientasi orang itu hasil. Itu ya. Kenapa bikin standar pengaman? Ya, padahal Allah sudah menurunkan standar pengaman dari bahaya, larangannya. Ada perintahnya, itu kan standar pengaman. Sehingga Islam itu patuh kepada standar pengaman tadi. Nah, orang kan tidak mau rugi, makanya bikin standar hukum. Orang kan mau beruntung bahagia, bikin standar hukum. Supaya apa? Kehendak tidak bertabrakan. Itu ya. Maka dibikin alur-alur larangan alur. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketentuan haram. Apa itu? Allah tusyriku, jangan kau sertakan bihi dengan Allah sesuatu apapun. Karena pertimbangan apa? Untung rugi tadi. Ya. Baru wabil walidaini, dan dengan kedua orang tua ihsanan. Ya, standar ihsan. Jadi gini loh, dengan orang tua kita itu dia tidak pernah bisa membalas kebaikannya. Kalau kita menggunakan standar syukur, orang tua baik kepada saya baik, tidak bisa nutut. Kenapa? Dia baik sebelum kita dalam wujud manusia yang lahir, masih dalam bentuk adonan di dalam perut ibu. Dia sudah hati-hati merawat kita, bisa baik. Ihsan ini gini ya, andaikan orang tuamu berbuat jahat, ya jangan gunakan balasan keadilan, tapi apa? Ihsanan, balaslah yang baik. Jadi andaikan orang tua kita ini jahat kepada kita, balaslah kebaikan. Itu ajaran siapa ya? Ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak melihat orang tua musyrik atau muslim, enggak ya? Iya, kenapa? Kalau baik dibalas baik, tidak pernah ada seorang anak yang mampu membalas kebaikan orang tuanya. Sehingga ihsan di sini, andaikan dia jahat, balaslah yang baik. Itu ya, itu pertama itu ya. Sampai ajaran siapa ini? Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai disebutkan ya,
wa qul lauma qaulan karima. Dalam bahasa komunikasi ucapkan kepada kedua orang tuamu qaulan karima, ucapan yang baik sekali. Sehingga ada para ulama mengatakan ucapan karima itu seorang budak yang salah di hadapan tuannya itu apa? Jangan ngomong derek itu ya, seorang budak yang salah di hadapan tuannya. Nah itu orang tua kita. Qaulan karima itu semacam itu. Gitu ya. Kemudian wala taqtulu auladakum, kamu jangan membunuh anak-anak kamu min imlak, lantaran kemiskinan. Berarti apa? Anaknya sudah ada lalu dibunuh, min imlak. Jangan. Hadirin rahimakumullah, tidak ada orang tua itu ya yang tidak khawatir tentang nasib anak-anaknya. Lalu jangan dengan pertimbangan takut sandang pangan papan anak-anaknya tidak terjamin, lalu bikin undang-undang untuk melindungi hak-hak mereka, lupa cara Allah Subhanahu wa taala. Kita kan berprinsip itu ya. Ya. Kalau kita sepotong pakaian tidak apa-apa, tapi anak saya jangan sepotong pakaian. Kalau kita rumah kontrak tidak apa-apa, jangan sampai anak saya kontrak rumahnya. Orang tuh ini. Kalau saya sehari satu piring tidak masalah, tapi anak saya jangan. Lalu jangan pertimbangan keselamatan anak-anak kita lupa hukum-hukum Allah. Ya kan pertimbangan orang dekat kan. Masya Allah. Itu umumnya orang. Kenapa? Nahnu narzukukum, kami yang memberikan konsumsi rezeki untuk mereka, sandang pangan papan mereka. Caranya gimana? Jangan karena takut nasib anak-anak kita lalu larangan Allah kita terjang. Itu artinya sama dengan tidak takut nasib anak-anak kita. Jangan karena takut nasib anak-anak kita, sandang pangan papan mereka, lalu perintah Allah kita tinggalkan. Itu sama dengan tidak takut ya nasib anak-anak kita. Mari kita takut, padahal standar pengamannya sudah ada. Apa enggak gitu semacam ini ya? Saya takut anak-anak saya nanti. Loh, kalau kamu menyelesaikan problema takut, larangannya sudah ada kok, perintahnya sudah ada. Itu ya, Masya Allah. Wa iyahum, dan mereka, kami yang melarang. Di sana larangan itu bahaya loh ya. Gunakan standar pengaman untuk tidak kamu lakukan bagi diri maupun generasimu. Coba Nabi Ibrahim ya. Apakah nabi-nabi tidak punya ketakutan tentang anak-anak mereka? Podo, takutnya sama, tapi standar pengamannya kan beda. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina. Takut nasib negaranya. Ingat saat Ibrahim mengatakan, ya Allah jadikan negeriku ini negeri yang aman. Dengan standar pengaman siapa? Ya Allah, kan doa Nabi kok. Bagi seorang perampok, negara itu aman kalau praktek perampokannya berhasil kan. Ayo, standar pengaman. Jangan-jangan saya doa itu minta aman kepada Allah, tapi pemahaman amannya beda. Nabi Ibrahim jadikan negeriku ini negeri yang aman. Mungkinkah bagi Ibrahim negerinya aman sementara negerinya tidak dikelola dengan standar pengamat Islam? Tidak mungkin. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak cucuku dari mematuhi berhala. Apa berhala-berhala ini? Patung? Bukan. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Berhala itu banyak membawa korban penyesatan orang manusia. Itu berarti berhala hidup apa mati? Kalau patungnya sudah dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim, tapi perasaan takut Ibrahim tidak pernah pupus. Apa? Berhala itu hidup di dalam bentuk standar kehidupan yang dipatuhi banyak manusia tanpa terasa. Orang mengatakan kan gini, lu kan ada landasan hukumnya, masa saya salah? Hadirin rahimakumullah, salah benar itu dari Allah. Ya, yang dikatakan oleh Allah, yang Allah mengatakan larangan itu memang benar-benar salah, sebagai standar salah. Yang dikatakan Allah dalam bentuk perintah itu memang benar-benar perintah,
Jangan bikin standar kebenaran. Sebab al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu dari Allah. Yang dilarang itu memang benar-benar salah, yang diperintah itu memang benar-benar benar. Gitu kan ya. Lu ke masalah akal, pertimbangan akal kan baik buruk. Sementara nafsu hanya pertimbangannya dua, puas tidak puas. Ini yang hidup di tengah-tengah manusia sebagai standar laku hari ini. Iya, innahunna adlalna katsiran minan nas, karena berhala itu banyak membawa korban penyesatan orang. Ya, wa junubni wa baniya anak budal asnam. Sama, ketakutannya sama, tapi cara menyelesaikan problema ketakutan itu yang berbeda antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Wala taqrabu, jangan kau dekati al fawahish, perbuatan keji. Berarti apa? Sebab-sebabnya. Itu ya, sebab-sebabnya. Jangan mendekati kan sebab. Sekarang ndak melakukan sebab kekejian, minta selamat kepada Allah. Ya Allah, jadikan negeriku ini berhasil dengan riba. Ya Allah, jadikan negeriku itu makmur tanpa syariatmu. Masa gitu? Jadi Islam itu upacara, bukan Islam yang cara. Nah, kebanyakan hari ini Islam yang upacara, lalu merasa ayam dengan Islam yang upacara. Itu ya. Ma dhahara, yang terlihat, minha, dari jenis kekejian tadi, wa ma batona, dan yang tersembunyi. Apa fahisha itu? Penguasaan naluria binatang ternak. Coba, binatang ternak itu kalau makan kan makan tanpa standar hukum. Bahaya mana binatang dengan manusia? Bahaya manusia. Sebab karakter binatang ternak ini bisa dikembangkan jadi binatang buas. Maka disebut mungkar. Mungkar itu penguasaan naluria binatang buas. Hari ini negara-negara besar memerankan perang binatang buas. Yang lainnya diternak. Supaya apa? Tidak usah berburu. Ya, maka dikendalikan dengan ketakutan, manusia akan tunduk kepada negara-negara besar itu tadi. Maka hidup di dalam tekanan, kekalutan yang sifatnya global, bukan pribadi. Hari ini global itu ya. Coba negara yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, anggota Dewan Keamanan ini, sekarang yang bertempur, sekarang yang berperang, ya Pak, mencari pengaman kemana? Dewan Keamanan. Wong dia yang merancang perang. Masya Allah, ini sudah cukup bukti bahwa standar kehidupan yang bukan dari Islam itu menciptakan kecemasan bukan saja pribadi namun global hari ini. Wama baton, lahir batin. Jadi ada kekejian lahir, ada kekejian batin. Apa kekejian yang batin? Kita rela menyembelih anak-anak, jiwa anak-anak kita. Fisiknya tidak ada orang tua rela, berani, kalau bukan orang yang sudah gila. Tapi ada ayatnya, wala taqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haq. Kamu jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan benar. Kalau pembunuhan yang sifatnya lahir, tidak ada orang tua tega membunuh anaknya. Tapi nafs, jiwa, itu banyak yang tega tanpa sadar dia terlibat pembunuhan jiwa anak-anaknya. Kalau zaman Fir'aun yang dibunuh itu fisiknya, hari ini tidak usah membunuh fisik, yang dibunuh apa? Jiwanya, dijauhkan dari ajaran hidup yaitu Islam. Apa enggak gitu penyembelihan hari ini terjadi? Lu umat zaman Rasulullah Muhammad itu fawahish minha ma dhahara ma batan. Kalau kekejian yang sifatnya lahir tidak kelihatan, ya, kelihatan. Tapi yang batona, yang batin, tersembunyi tidak kelihatan. Coba ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanustajibu lillah walir rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Orang-orang yang sudah percaya Allah, penuhilah panggilan Allah saat Allah itu memanggil yang menghidupi kamu.
Larangan Allah itu menghidupi, bukan membunuh. Perintah Allah itu menghidupi, bukan membunuh. Hari ini yang ditegakkan bukan perintah larangan Allah, secara tidak langsung pembunuhan yang sifatnya jiwa. Ini tidak ketok, tidak kelihatan. Dzalikum, demikianlah wasakum, Allah berikan pesan penting bihi, dengan pesan itu la'allakum taqilun, supaya kamu menggunakan akal. Adakah undang-undang yang siap dikritisi dengan nalar sehat kecuali Al-Quran? Tidak ada paksaan itu ya. Perintah Allah itu, kenapa kok diperintah? Mari kita berpikir, iya kok diperintah ya. Larangan Allah, kenapa kok dilarang? Boleh mengkenapakan, itu boleh, tapi harus fair. Jangan tidak dikasih ruang berpikir, lalu tidak dikasih proyek percontohan, lalu diserang habis-habisan. Itu namanya tidak fair, tidak ilmiah ini. Jadi adanya perintah, adanya larangan itu pesan penting. Supaya apa? Memicu kreativitas pikir. Ya Masya Allah, manusia itu punya akal. Kok masih dilarang? Manusia itu punya akal, kok masih diperintah? Kenapa? Akal diciptakan untuk menerima sebetulnya, bukan untuk menolak. Ada yang semacam itu, siap terbuka ajaran Quran. La ikraha fid din, itu Allah yang menegaskan. Tidak ada paksa memaksakan untuk patuh, itu tidak ada paksa. Jadi la'allakum taqilun, supaya kamu menggunakan akal kamu. Terbuka Quran ini. Nanti akan ketemu lagi la'allakum tadakkarun itu. Wala taqrabu, jangan kau dekati, berarti sebab malal yatim, harta anak yatim, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan yang terbaik. Bagaimana yang terbaik? Hak-hak mereka. Sekarang yatim kan banyak akibat perang. Itu ya, itu menciptakan yatim hari ini. Ya, hadirin rahimakumullah. Jangan kau dekati harta yatim kecuali dengan yang terbaik. Artinya apa? Siapa yang terbaik berarti? Orang dekatnya kan ya. Oh, sekarang pengelolaan yatim kan anak yatim. Ini hartanya kok. Lu malah ini jadi alat, ditaruh di panti, hartanya grogoti orang-orang dekatnya, mungkin paliknya, pakdenya bisa. Ya seharusnya kan ada kontrol negara ini. Ini anak negara ini. Itu ya, hartanya. Maka konteks pemeliharaan anak yatim itu memelihara hak-hak keberlangsungan hidupnya, hartanya. Justru yang diurusi itu anak yatim yang banyak harta sebetulnya. Kenapa? Ini rentan digarong oleh orang-orang dekatnya. Lu malah jadi alat ya, dititipkan panti aja. Supaya apa? Hartanya dimanfaatkan oleh orang-orang dekat. Nauzubillah min dzalik. Itu ya, seharusnya ini dikelola negara. Ya, kenapa kok sampai terjadi di panti-panti? Karena ajaran Islam sudah tidak ada di dalam rumah-rumah kaum muslimin. Bagaimana kasih sayangnya? Masa diserahkan ke panti? Seharusnya orang dekatnya kan ya, pakdenya, pakliknya, pamannya, pakdenya kan bisa itu, buliknya, budenya, mewakili ibunya seharusnya. Ini konteksnya harta, itu ya. Sampai yang namanya poligami itu sebetulnya konteks pemeliharaan anak yatim. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kamu takut tidak adil memelihara harta anak yatim ini, fangkihu, nikahi ibunya. Jadi poligami dalam rangka apa? Menyelamatkan harta anak yatim. Kenapa? Sudah jadi hartamu. Itu ya. Masna 2, wasulasa 3, waruba. Nah sekarang enggak. Konteks poligami itu menyelamatkan harta anak yatim. Apa semacam itu panti-panti selama ini? Ya karena alternatif, karena tidak ada syariat Islam di dalam rumah-rumah kaum muslimin. Di rumah saja tidak aman, apa mandi di panti kan gitu kan ya. Sudah isa ya? Belum ya? Hatta yablugha asyuddahu, sampai mencapai asyudda dewasa. Ini ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dewasa tidak boleh diserahkan, dites. Kita kasih harta, gimana pengelolaannya? Itu baru harta. Ilmu gimana? Kalau harta saja harus hati-hati, apa kali ke ilmu kan itu ya. Masya Allah, jangan-jangan dijauhkan dari ajaran Islam ini. Anak-anak yatim kita ini
Coba bencana alam diadopsi negara luar, jadi orang Kristen ya. Seharusnya tidak boleh itu, diselamatkan agamanya. Hifdzul mal, menyelamatkan harta. Hifdzuddin, menyelamatkan agama. Hifdzun nasal, menyelamatkan keturunan. Itu ya, Masya Allah. Hifdzul akal, menyelamatkan akalnya. Masya Allah. Ini tidak ada jaminan ini. Kenapa? Islam sudah tiada di dalam rumah tangga kaum muslimin, sehingga tergantikan dengan lembaga-lembaga yang itu sulit mendapatkan jaminan masalah agama, darah, harta, itu ya, akal dan keturunan. Sebab Islam dihadirkan untuk melindungi 5 hak utama ini: akal, agama, itu ya, nasal, keturunan, akal, dan darahnya tadi, nafas, ya, keselamatan jiwanya. Sudah saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.